Muhammad, Bapak Ibu pendidik uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Aziz Jalali, SPDI MPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SMAN 1 Lumbang, Desa Panditan, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan, sekaligus mahasiswa PPT dalam jabatan tingkat 2 tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor induk mahasiswa 250109111656. Hari ini 7 Oktober tahun 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 11 di SMA Negeri 1 Lumbang dengan tema bukti beriman, yaitu memenuhi janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan, serta menutupi aib orang lain. Sekian video perkenalan saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semuanya sehat? Ada yang anak yang nggak masuk hari ini? Ya. Oke, siapa saja? Kenapa? Sakit. Terus apa lagi? Umur kenapa? Sakit juga. Terus yang lain? Sedih kenapa? Sakit juga. Yang lain? Ada. Jadi sebelum mulai pelajaran kita doakan mudah-mudahan anak-anak yang tidak hadir, yang sakit mudah-mudahan dikasih sembuh. Mudah-mudahan minggu berikutnya bisa hadir di sekolah dengan keadaan sehat. Oke, dari sini Pak Aziz, sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu, kemudian menyanyikan Indonesia Raya. Ya. Oke, ada yang mau mungkin untuk doa? Oke, ketua kelasnya. Ayo. Pak siapa? Fani. Fani Pak. Di depan Fani. Sini. Sebelum kita mulai acara ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan sing doa dimulai. Kemudian nyanyikan Indonesia Raya ya. Berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Oke, sebelumnya Pak Azam dulu ya. Ya Abdul Ghafur, Agustina, Arga Cahya Pratama. Oh, Rudi. Sakit ya? Ya. Fani Citra. Oke ya, sekarang ini diikuti bersama-sama ya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina
tidak materi yang bab 2 ini, maka Pak Aziz untuk mengingat-ingat materi sebelumnya tak kasih satu pertanyaan atau dua pertanyaan untuk mengingat materi-materi yang kita sudah belajar. Ya. Oke, itu yang kemarin materinya tentang apa? Makna berpikir kritis. Oke, makna berpikir kritis. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan berpikir kritis? Saya tahu, Pak. Apa? Makna berpikir kritis adalah kemampuan untuk secara aktif, sistematis, dan rasional menganalisis, mengevaluasi, dan menafsirkan informasi untuk membuat penilaian yang objektif, bukan menerima informasi begitu saja. Untuk tujuannya adalah memahami hubungan antara berbagai ide, membedakan mana fakta atau opini, dan akhirnya mengambil keputusan atau tindakan yang tepat berdasarkan pemahaman yang mendalam. Oke, terus ya. Belum Pak Aziz menerangkan tentang bukti beriman itu, kita lihat video supaya kita punya pandangan untuk materi hari ini. Oke ya. Perhatikan. Ih, weekend kayaknya seru deh ke Bogor. Dari siapa ya? Ada Intan kan ya? Iya nggak ya? Ika, coba aja itu kok. Annyeonghaseyo. Ya, annyeonghaseyo. Weekend free nggak? Free? Kenapa emang? Ke Bogor yuk. Boleh, sama juga main ke Bogor. Gak apa-apa sih, kayak ke Bogor aja. Kayaknya seru di TikTok gitu. Oh, kita mau pesan apa? Nanti dari rumah gue tuh naik trans, terus kita berhenti di stasiun. Jadi gue ke rumah lo? Iya, gue ke rumah gue. Yaudah, ntar aja. Yaudah, nanti ke rumah aja. Pokoknya apa, di berapa? Ya. Oke, dadah. Bye. Gak bisa, soalnya juga udah ngomong gitu. Ini selamat kan? Berat. Aman, aku udah baik. Ayo. Kalian tahu ya, kemarin katanya Sabina sempat mau menjaga keluarga dulu. Serius? Kok bisa? Aku nggak tahu sama Dan dia cuma baik-baik aja. Kayak beneran nih. Biasanya kerjanya mau tenaga seni. Coba kalian bayangin kalau kita ada di Sabina, pasti Sabina kalau nggak sama mau dan banyak makan kalau kita mau menikah. Tapi kan ini kalau dia benar-benar
kan kita itu juga tidak ada kita. Dan itu bisa ditentukan dengan 12 orang ini di belakangnya kan. Kalau sebenarnya bercerita pasti dia cerita kok, tapi kalau dia nggak bercerita ya itu dia kan. Dan juga ya, mungkin kalau aku ada di posisi Sabina, aku nggak nyaman banget kalau teman-teman ngomongin masalah pribadi aku. Dan diingatkan oleh Allah SWT melalui firman-Nya dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Dan Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man satara ala muslim satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Yang artinya, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menutupi aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Oke, gimana teman-teman setelah melihat video tadi, pernah nggak terjadi pada kalian semua? Apa pernah nggak sampai melihat kejadian itu di lingkungan sekitar? Pernah. Oke, kita terangkan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu tentang peserta didik diharapkan mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, terutama tentang subtema hari ini. Yang pertama Quran surat Al-Maidah ayat 1, yang kedua Quran surat Ibrahim ayat 7, yang selanjutnya Quran surat An-Nisa ayat 148 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Kemudian yang kedua, dari kajian surat-surat tadi diharapkan peserta didik mampu menjelaskan asbabun nuzul. Apa asbabun nuzul itu? Sebab-sebab turunnya Al-Quran. Yang kedua, kandungan ayat. Yang selanjutnya, hikmah orang yang memenuhi janji dan hikmah orang yang mensyukuri nikmat dan memelihara lisan serta menutupi aib orang lain dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis dan mencari studi kasus atau kasus-kasus yang ada di sekitar sampean, terutama di sekolah, ya enggak? Nah, serta mencari solusi apa yang harus kita lakukan apabila ada kasus misalkan kayak tadi. Ada teman yang omongannya menyakiti atau omongannya tentang memenuhi janji, tentang mensyukuri nikmat, tentang memelihara lisan dan tentang menutupi aib orang lain. Dari tujuan ini diharapkan anak-anak semua bisa menerapkan di lingkungan masyarakat. Oke, pesan yang pertama yaitu tentang memenuhi janji. Kira-kira pernah nggak sampai mengalami berjanji pada seseorang atau pada temannya, kemudian sampai itu mengingkari? Pernah? Pernah. Biasanya yang membuat orang mengingkari janji itu apa? Berjanji pada temannya atau pada siapa?
biasanya orang yang mengingkari janji itu faktor apa yang membuat gak jadi berjanji pada teman atau yang lain? Nanti bisa biasanya apa faktor apa yang membuat ingkar janji? Membuat janji lagi dengan orang lain di waktu yang sama. Membuat janji lagi dengan orang lain di waktu yang sama. Maka apabila terjadi hal seperti itu, janji mana yang harus ditepati? Yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Banyak yang terjadi. Kadang-kadang ada sudah berjanji sama orang, kemudian berjanji lagi sama temennya, apalagi berjanji sama orang tuanya ya enggak, apalagi sama yang lain. Nah, itu banyak yang terjadi di kita. Yang kedua adalah mensyukuri nikmat. Barusan sudah disampaikan lihat videonya. Ya, banyak hal kita itu terkadang mensyukuri nikmat itu lupa hal-hal yang kecil. Banyak pada di sekitar kita itu yang harus disyukuri. Padahal kita itu sering-sering melihat orang yang lebih rendah, lebih bawah daripada kita. Kadang kita lupa. Yang kedua, memelihara lisan lain. Sering nggak? Apakah pernah terjadi juga pada diri kalian atau yang di sekitarnya pernah melihat? Ataukah kalian sendiri yang pernah melakukan seperti itu? Kadang apa sering apa tidak pernah? Kadang. Kalau di sekitarnya pernah kan melihat orang yang tidak menjaga lisannya? Pernah. Enggak. Ada orang-orang di sekitar itu kadang omongannya kadang menyakiti kita, kadang menyakiti teman kita, kadang menyakiti orang lain. Dia tidak sadar bahwa apabila itu terlontar pada diri kita, maka nanti itu akan menyakiti dia sendiri. Yang selanjutnya menutupi aib orang lain. Nah, menutupi aib orang lain juga sering kita lakukan kadang ya. Kadang kita melihat di sekitar kita. Kadang ini akan dibahas dalam materi hari ini. Dan hari ini bukan hanya sekedar teori, dan mudah-mudahan hari ini menjadi tauladan dan menjadi panutan, bahkan menjadi barometer sampeyan untuk menata masa depan. Maka dari situ harapan Pak Aziz, harapan sekolah, bahkan harapan orang tua sampeyan semua mempunyai kedepannya orang menjadi orang-orang yang beriman. Bukan hanya beriman, tapi bentuk iman itu yaitu dituangkan dalam moralitas akhlakul karim. Oke, dari situ Pak Aziz untuk membahas hari ini, materi hari ini, Pak Aziz membentuk kelompok yaitu terdiri dari 4 subtema tadi. Jadi kita bentuk 4 kelompok. Yang pertama ada kelompok memenuhi janji, yang kedua apa? Oke, mensyukuri nikmat, yang ketiga menjaga lisan, yang keempat Oke, di situ ada lembar kerja bagi kelompok. Yang pertama tentang FKPD. Jadi setiap kelompok itu sudah memberikan atau sudah mendapat satu submateri, yaitu memberi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Oke, sudah paham? Ada yang tanyakan? Kalau ada, monggo setiap kelompok melaksanakan mencari tugas sesuai dengan submateri masing-masing. Satu kelompok sudah ada materi, yaitu kelompok 1 itu tentang memenuhi janji, kelompok 2 tentang mensyukuri nikmat, kelompok 3 tentang menjaga lisan, dan kelompok 4 tentang menutupi aib orang lain. Oke, bisa mencari di AI, bisa mencari di Google, bisa mencari di manapun, atau di buku paket yang sudah ada. Setelah itu setiap kelompok mempresentasikan apa yang sudah menjadi hasilnya. Oke ya. Oke, monggo dikerjakan.
Dari sini mungkin ada yang ditanyakan tentang bab. Jangan lupa ya untuk babnya tadi kasusnya itu di lingkungan sekolah. Dicari kemudian cari solusinya menurut kalian atau menurut teman-teman satu kelompok. Oke ya. Untuk yang pertama yaitu kelompok 1. Monggo bisa presentasikan hasil dari kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil-uqud. Uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla 'alaikum ghayrun bil-ismi wa antum innallaha yahkumu ma yurid. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah dan menjadi jika akan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu dengan tidak mengharapkan terburu ketika kamu sedang beriman. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia tentukan. Al-Zabur Nuzul Surat Al-Maidah ayat 1, yaitu ayat ini turun untuk memerintahkan kaum muslim menepati janji dan akad, baik dengan Allah maupun sama manusia. Juga untuk menjelaskan kehalalan hewan ternak kecuali yang dikecualikan syariat, serta larangan tersebut saat ihram. untuk membaca kandungan ayat dari surat Pertama ayat 1 ayat 1 mengandung beberapa pelajaran dan hukum yang sangat penting, yaitu yang pertama adalah membaca dari presentasi kami biar salah kata memakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang menjaga lisan. Terus saya selaku moderator di sini. Kenalkan, nama saya Indra Hadi Sampurna dan saudara ini. dan saya Siti Sylvia. Yaitu tentang penggosipan. Dan ini akan ada yang beredar di sekolah bahwa Laras seorang siswi yang aktif dosis melakukan kecurangan saat ujian. Rumor ini dimulai oleh kelompok siswi yang tidak menyukainya dan disebarkan dari mulut ke mulut. Kalau untuk masalahnya, gosip yang tidak benar ini menyebar dan cepat dan merusak reputasi Laras. Banyak teman yang mulai menjauhi dan membicarakannya di belakang. Laras merasa sangat tertekan dan sedih. Ia dituduh melakukan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan. Hal ini mengganggu konsentrasi dan membuatnya hampir mengundurkan diri dari OSIS. Terus cara penyelesaiannya, guru BK mendengar tentang masalah ini. Ia mengumpulkan Laras dan beberapa siswa yang diduga menyebarkan gosip. Guru BK menjelaskan bahwa menyebarkan gosip adalah tindakan yang tidak terpuji dan bisa melanggar etika dan peraturan sekolah. Ia meminta siswa-siswa tersebut untuk mengakui perbuatan mereka dan meminta maaf kepada Laras.
mereka juga diberi sanksi yang sesuai dengan peraturan sekolah. Oke, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kurangnya. Apakah yang bertanya? Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk Bapak Ludet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok terakhir yaitu kelompok pelajaran hari ini alhamdulillah sudah sampai ke akhir. Barusan sudah dijelaskan semua tentang materi hari ini, yaitu tentang memenuhi janji, yang kedua tentang mensyukuri nikmat, yang ketiga tentang menjaga lisan, yang keempat tentang menjaga hak orang lain, yang barusan sudah diterangkan oleh teman-teman semua, dan juga ada studi kasus terutama di lingkungan sekolah. Banyak yang harus kita jadikan panutan, dan bahkan kita juga harus menjadikan larangan pelajaran untuk kehidupan yang masa depan. Intinya kesimpulan bahwa materi hari ini yaitu adalah keimanan itu tercermin dari akhlak sampean. Kalau akhlak sampean itu bagus, berarti iman sampean akan menjadi bagus. Kalau akhlak sampean itu buruk, maka berarti iman sampean itu menandakan buruk. Dari sini bahwa hal ini adalah faktor utama bahwa sampean akan menjadikan diri sampean itu orang yang beriman kalau sampean mempunyai akhlak yang baik. Oke, dari sini Pak Aziz, sebelum mengakhiri pelajaran, maka Pak Aziz kasih tugas untuk minggu depan untuk membuat tentang subbab hari ini, yaitu tentang membuat video tentang menutupi aib, tentang memenuhi janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Oke, sebelum kita tutup akhiri pelajaran hari ini, kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dalam pelajaran hari ini memberikan kemanfaatan. Amin. Kita semua, dan mudah-mudahan menjadikan kita ilmu yang manfaat di dunia dan akhirat. Itu aja dari Pak Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.